Renovasi Stadion GSC akan selesai pada Desember 2020, sementara lapangan pendamping selesai pada Maret 2021 mendatang. Pernahkah kamu mendengar jika Surat Kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Hai, alang kelemahannya, pempek ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari
pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Gerbek.
yang menyajikan berita-berita hukum sama peristiwa di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar kaca pemirsa. Inilah Grebek selengkapnya. Ngawali berita pertama kita, akibat hujan deras bikin penjingoan jalan laju kabur. Laju buat sikok minibus nomor 2 motor di jalur berbeda. Dari kejadian ini, sopir minibus Mansur Johan diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang, sedangkan 2 korban dirawat di Rumah Sakit Hermina. Pecah inilah rekaman CCTV Jalan Punyo Polda Sumsel. Minibus yang digawa oleh Mansur Johan melaju dari arah underpass Patal menuju ke arah Kenten. Sedangkan pengendara motor dari arah Jalan Nabi Hasan menuju ke Jalan Sabta Marga. Pas di TKP terselip dari rekaman CCTV, mobil yang ngalar ngembek jalur lain langsung nomor motor. Jarak kejadian tersebut pada Rabu lalu pengendara motor Nopriansa Samu Hirmansyah mengalami luka-luka terus digawa oleh warga ke rumah sakit terdekat guna dilakukan perawatan. Sedangkan untuk pengendara mobil diamankan ke Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan Kanit Laka Lantas Polrestabes Palembang Ibtu Malina, membenarkan kejadian tersebut. Terus dari hasil pemeriksaan tak ada pengendara mobil yang nomor, namun laka tersebut terjadi karena sopir tidak terselit ada motor karena pas kejadian hujan deras. Sedangkan untuk kendaraan korban yang terlibat kecelakaan sudah diamankan oleh anggota Satlantas Polrestabes Palembang ke Pos Laka Lantas 602 Pak Jo guna dilakukan penahanan. Pengendara sepeda motor R2 Suzuki Satya yang datang dari Simpang Abi Hasan mau menuju ke Jalan Sabta Marga. Di TKP Laka Lantas ditabrak oleh mobil R4 Suzuki Swift yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga menyebabkan pengendara roda 2 dan penumpangnya mengalami luka-luka yang sekarang berada di Rumah Sakit Hermina. Bu, itu kronologinya mana Bu itu? Sopir itu ngapain? Ngantuk atau gimana Bu? Jadi untuk sementara sopirnya masih diambil keterangan, sudah kita amankan. Kalau dari keterangan sementara dari sopir, si sopir tidak melihat karena keadaan cuaca hujan. Untuk kondisi korban saat ini bagaimana Bu? Kalau untuk Irawan Heru Wahyudi, PAL TV. Sepanjang tahun 2020 sebanyak 351 wong mati karena mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumsel. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 44% dibanding tahun sebelumnya. Polda Sumsel berharap supaya tahun depan jumlah kematian karena kecelakaan tidak ada lagi. Yang tahun 2020 ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Sumsel sebanyak 1.151 kejadian. Sedangkan di tahun 2019 1.529 kejadian mengalami penurunan 25%. Sedangkan untuk jumlah korban mati karena kecelakaan di Sumsel berjumlah 351 wong di tahun 2020. Tapi di tahun 2019 jumlah korban mati sebanyak 637 wong. Dari data tersebut mengalami penurunan sebesar 44,89%. Polda Sumsel berharap supaya lalu lintas di Sumsel tidak terjadi sama tidak nimbul ke korban jiwa. Dari itu warga yang gunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 supaya lebih berhati-hati. Irawan, PAL TV. Kata Agunian, perbuatan ini tidak patut dicontoh. Di mana tersangka RK nekat perkosa ponakannya yang berumur 9 tahun. Perlakuan bejat ini dilakukan tersangka pas mek korban lagi pergi ke pasar. Mak ini tersangka RK diamankan di Polres Muratara. Lagi-lagi kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini terjadi sama anak di bawah umur, di mana tersangka tak lain masih paman dari korban dewek. Menurut Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto, pelaku ditangkap sudah melakukan tindak asusila sama korban yang tak lain masih ponaknya dewek, inisial MI umur 9 tahun. Berdasarkan pengakuan tersangka RK, kronologis kejadian terjadi sekitar jam 11 awan. Pas mek korban sedang pergi ke pasar. Sudah melepas ke hasratnya, pelaku mengancam korban maki pisau untuk tutup mulut. Ini ditanyakan, sudah kita tangkap terkait tindak pidana melanggar pasal 79E Undang-Undang 35 tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu.
Atas perbuatannya, tersangka RK dijerat pasal perlindungan anak, sudah itu harus dikam di sel tahanan Polres Muratara. Adi Arianza, PAL TV. Malam tahun anyar, Satpol PP Sumsel bakal ngelaku kegiat ke Jeru Lorong. Cuman beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan gerebek. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amal dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore
hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mokase masih di Grebek. Momen tahun anyar KG Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bakal melakukan kegiatan razia protokol kesehatan di jero lorong-lorong kawasan Kota Palembang. Pada dalu ini, razia ini dilakukan guna mengantisipasi penularan virus corona atau COVID-19. Guna mengurangi kerumunan massa yang terjadi di malam pergantian tahun anyar 2021, Satuan Polisi Pamong Praja bakal melakukan kegiatan razia rutin protokol kesehatan di tempat-tempat potensi keramaian. Tak cuma kafe sama di tempat nongkrong lainnya, Satpol PP juga bakal nyisiri setiap lorong-lorong rumah warga yang terselit ada budak nongkrong. Menurut keterangan Kasatpol PP Provinsi Sumatera Selatan Aris Saputra, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di Palembang, khususnya pada malam tahun anyar. Hingga ini hari Kota Palembang masih jeru pandemi corona. Peraturan gubernur, kemudian surat edaran gubernur, ya, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kodam bahwa sudah ada kesepakatan bahwa siapapun yang akan melaksanakan kegiatan, terutama pesta-pesta, ya di menjelang tahun baru ini, pelaksanaan perubahan tahun 2021 ini, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Ya, satu, mungkin akan segera dibubarkan, dan bahkan apabila memang memungkinkan dan itu sudah pantas harus dipidana, mungkin akan dipidanakan, tentunya melalui pihak kepolisian. Ya, jadi kita berharap semuanya berjalan lancar, aman dan sehat. Sanksi. Irawan, PAL TV. Guna mengurangi kerumunan masyarakat yang bakal terjadi jelang pergantian tahun anyar. 3 tempat berpotensi nimbul kekerumunan yakni area pelataran Benteng Kuto Besak, Kambang Iwak sama Jakabaring Sport City ditutup sementara waktu dari aktivitas masyarakat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jelang perayaan tahun anyar 2021 ini, tempat-tempat yang berpotensi nimbul kekerumunan massa ditutup. Kapolres Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengungkap ke tempat tersebut, yakni pelataran Benteng Kuto Besak di sisi Sungai Musi, Jakabaring Sport City, Samu Kambang Iwak, yang akan ditutup sementara dari aktivitas masyarakat yang stop samu yang berjajo di kawasan tersebut. Penutupan tersebut guna meminimalisir kerumunan masyarakat yang sering terjadi di kawasan-kawasan tersebut. Beberapa titik area publik yang kami tutup sementara pada tanggal 31 hari ini dan sampai besok tanggal 1 Januari 2021. 3 titik tersebut adalah tempat-tempat yang diperkirakan menjadi kerumunan massa. Yang pertama pelataran Benteng Kuto Besak di sisi Sungai Musi, kemudian Jakabaring Sport City, dan yang ketiga Kambang Iwak akan kami tutup secara temporer, khususnya dari aktivitas masyarakat yang berhenti maupun berdagang dan sebagainya. Untuk lalu lintas yang tentatif masih kami alirkan. Mengingat ini hari Kota Palembang masih dilanda pandemi COVID-19. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah, selain perkembangan situasi pengamanan jelang tahun anyar di Kota Palembang, kita terhubung sama rekan tim Grebek di lapangan. Rekan Heru, ya bisa dijelaskan suasana pantauan pengamanan tahun anyar di Palembang? Ya, saat ini dari pantauan di kawasan Bundaran Air Mancur, terselip arus lalu lintas ramai lancar. Terselip juga sejumlah pos yang disiapkan untuk pengamanan tahun anyar ini. Ada 3 pos yang di Jeru Ampera ini. Oke.
Personil yang diterjunkan untuk Dalu ini ada berapa personil? Personil yang terjun ke untuk Dalu ini sebanyak 439 personil. Untuk posnya ada 14 yang tersebar di sejumlah kota Palembang. Di antaranya pos di 16 Hilir, Pos Ampera, sama Simpang 5 DPRD. Kalau untuk di posko pengamanan tahun anyar dewe ada berapa tim di jero posko tersebut? Untuk posko di jero Ampera ini ada sekitar 5 tim sampai 6 timan. Di antaranya Satlantas Polrestabes Palembang, Satlantas, Kodim, Disub, Pol PP, sama Dinas Kesehatan sendiri. Oke, kalau untuk himbauan masyarakat Kota Palembang jelang tahun anyar 2021 Dalu ini cak mano? Nah, untuk masyarakat Kota Palembang di tahun anyar ini sebaiknya untuk tidak ada keluyuran di luar. Mengingat saat ini Kota Palembang dalam penyebaran COVID-19 sudah cukup parahnya. Makanya lebih baik di rumah we. Oke. Baik, terima kasih rekan Heru. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Itulah pemirsa laporan dari tim Grebek Pal TV, Heru Wahyudi, Samu Irawan. Tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, tahun 2020 kejahatan curat mendominasi di Kota Palembang. Beritanya sesudah Grebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Zespajet Masa Slippers, sandal kesehatan yang bekerja langsung mengenai titik-titik refleksi atau akupuntur yang dapat membantu menjaga kesehatan Anda. Dilengkapi dengan pin-pin khusus yang dikombinasikan dengan bulatan-bulatan kecil dan pada saat yang bersamaan, pin juga dapat bergerak naik, turun, dan berputar sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Seperti jari terapis refleksi yang sedang melakukan pijatan di Zespajet Masa Slippers. Juga dilengkapi dengan 6 titik batu kiok atau jade, 5 pada jari-jari kaki, dan 1 pada tumit kaki. Zespajet Masa Slippers telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Dengan Zespajet Masa Slippers, dapatkan manfaat kesehatan dan terapi refleksi kapan saja di mana saja, tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pusat terapi refleksi. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Apa dia? Bunda lain.
Jadi Spiderman hari ini. Itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerebek. Mokase masih di Gerebek. Angka tindak kejahatan di Kota Palembang yang tercatat di Mapolrestabes Palembang mengalami penurunan sebanyak 5%, yakni di tahun 2020 sebanyak 5.206 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 yang cuma 5.022 kasus. Paling tinggi didominasi kasus curat sebanyak 688 kasus. Selama tahun 2020, angka tindak kejahatan di Kota Palembang yang tercatat di Polrestabes Palembang mengalami penurunan sebanyak 5% dibanding tahun sebelumnya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anum Setiaji, mengungkapkan di tahun 2020 angka kejahatan yang tercatat sebanyak 5.022 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan sampai 184 kasus dibanding tahun 2019 yang capai 5.206 kasus. Kasus-kasus kriminalitas tersebut diantaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, sama pencurian dengan kekerasan. Yang tertinggi kasus curat sebanyak 688 kasus. Hasil rilis akhir tahun, kinerja Polrestabes Palembang terhadap seluruh kejahatan secara umum mengalami penurunan dan khusus kejahatan-kejahatan indeks yaitu anirat, curat, curas, dan curanmor juga jauh mengalami penurunan. Hal ini tentunya berkat kinerja kepolisian dan yang lebih penting lagi juga berkat kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat secara umum. Sedangkan untuk penyelesaian tindak pidana naik 8%, yakni di tahun 2019 62% dan di tahun 2020 70% dari total kasus yang ada. Heru Wahyudi, PAL TV. Sepanjang tahun 2020, jajaran Polda Sumsel sudah melakukan tembak mati terhadap pelaku kriminal sebanyak 17 wong. Di antaranya 14 pelaku kejahatan 3C, sedangkan 3 ikutnya pelaku penyalahgunaan narkoba.
Sepanjang tahun 2020, jajaran Polda Sumsel sudah melakukan tembak mati terhadap pelaku kriminal sebanyak 17 wong. Di antaranya 14 pelaku kejahatan 3C, sedangkan 3 ikutnya pelaku penyalahgunaan narkoba. Juru penembakan tersebut sudah dilakukan oleh Disreskrimum Polda Sumsel 3 kali, Polrestabes Palembang 2 kali, Polres Banyuasin sekali, Polres Oki 3 kali, Polres Muba 5 kali, Polres Oku Timur 2 kali, sedangkan Polres Pali sekali. Berikut tabel ungkap kasus tembak mati oleh pihak jajaran Polda Sumsel. Irawan, PAL TV. 5 rumah di pinggir Sungai Ogan Tetunu. Beritanya sesudah gerbek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan gerbek. Belanja di Oshop aja. High-Tree Joy, suplemen makanan yang secara khusus diciptakan untuk kesehatan persendian dengan mengaplikasi inovasi terbaru. UC2 adalah kolagen alami dari tulang rawan sternum ayam yang mengandung 25% kolagen tipe 2 yang tidak terurai. Penemuan terbaru ini terbukti 2 kali lebih efektif dari semua jenis suplementasi sendi yang ada sebelumnya. Cukup 1 butir sehari. Membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi. Membantu mengatasi osteoartritis, meredakan asam urat dan rasa nyeri pada persendian, merelaksasi dan meregangkan otot persendian, meningkatkan mobilitas dan pergerakan, mengurangi rasa lelah pada otot akibat beraktivitas. High-Tree Joy telah disertifikasi oleh Badan POM Republik Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat halal. Tidak meningkatkan kadar gula dalam darah sebagaimana suplemen sendi biasa, aman bagi penderita diabetes, memberi manfaat bagi persendian Anda untuk jangka panjang. Belanja di Oshop aja. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Jadi Spider-Man hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV Memang Punyo Kita.
Mokase masih digerebek. Di penghujung tahun 2020, kemutungan balen lagi terjadi. Kali ini di wilayah Kabupaten Oku, tepatnya di pinggir Sungai Ogan, Batu Raja Timur. Sebanyak 5 rumah habis dilalap si jago abang. Dari kejadian kemutungan ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Musibah kemutungan terjadi di Kota Batu Raja Kamis pagi. Kemutungan ngangus ke 5 rumah warga yang berada di tepian Sungai Ogan di Jalan Dr. Sutomo Batu Raja. Dari informasi yang dihimpun, api pertama kali muncul dari rumah Suryadi. Habis itu dengan gancangnya api ngerembet ke rumah lainnya. Menurut warga, api diduga berasal dari konsleting listrik. Sudah itu ngangus ke seluruh bangunan yang juga dijadikan bengkel tersebut. Api baru bisa dijinak ke sekira 3 jam kemudian. 5 unit mobil pemadam kemutungan dari Pemda Oku dibantu dari PT Semen Batu Raja turun ke lokasi kemutungan. Benar tadi sekitar pukul 8 pagi ya, kalau nggak salah saya itu kita mendapat laporan ada kebakaran kurang lebih 5 rumah di Sukajadi. Alhamdulillah kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran ini sudah kita lakukan pendinginan dalam hal ini mematikan api. Sekarang lagi proses kita pengamanan, personel kita masih di lapangan juga, dan dari unit identifikasi juga lagi sudah di TKP, lagi nanti mau melihat dari mana asal api tersebut. Untuk korban jiwa? Nah, untuk korban jiwa, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, masih berupa kerugian material ya. Untuk jumlah berapa kerugiannya masih kita dalami, anggota masih di lapangan. Dari kejadian kemutungan dadu korban jiwa, untuk kerugian dewek ditaksir puluhan juta rupiah. Arif Ranik, PAL TV. Upaya penyelundupan ribuan benih baby lobster ke Singapura lewat dermaga bongkar muat Marga Sungsang Banyuasin berhasil digagal ke polisi. 2 tersangka yang berusaha nyelundup ke baby lobster tersebut diamankan di Polres Banyuasin. Wakapolres Banyuasin Kompol Yeni Diarti sama jajaran Reskrim Polres Banyuasin mengungkapkan kronologis penangkapan bermula adanya informasi dari masyarakat yang ada penyelundupan di sekitar wilayah perairan Sungsang. Pas dicek ke TKP ada 2 wong yang diamankan asal Palembang. Kedua pelaku tertangkap tangan sudah membawa 5 box styrofoam berisi 28.000 ekor benih lobster terdiri dari 3 jenis yaitu lobster mutiara, lobster pasir, sama lobster jarong. Lobster tersebut rencananya bakal digawa ke Singapura. Dari kejadian ini total kerugian negara capai 2,6 miliar rupiah. Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster. Untuk jumlah sekitar 5 box styrofoam, di mana masing-masing 1 box styrofoam terdiri dari 28.200 benih lobster, ya, yang terdiri dari jenis lobster mutiara, pasir maupun jarong. Untuk saat ini para pelaku sudah kita amankan karena proses penyidikan dilakukan di Polres Banyuasin. Untuk kerugian diperkirakan sekitar 2,5 M dan untuk ancaman hukuman kita berikan sekitar 8 tahun penjara. Dari kasus ini kedua tersangka dikenakan pasal 92 sama pasal 88 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Akibat perbuatannya tersangka diancam dengan hukuman 8 tahun penjara. Sulaiman, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Kalau ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik datang ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku CDP bersama kru PAL TV yang bertugas mengucapkan makasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Jangan lupa untuk pemirsa di rumah untuk jaga kesehatan,
Basuh tangan yang bersih pakai sabun dan jago jarak pas berkomunikasi, samo kena ke masker. Terus mantep-mantep bae di rumah. Kalau udah kate kepentingan yang lain supaya terhindar dari virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mending enggak? Mendingan kan Ladioro tadi? Agak mendingan. Mending. Alhamdulillah. Sudah lama Mas? Sudah lah, sudah. Pokoknya lah beres, tinggal tedok bae apa tuh nah. Kui pasti ya. Iya, sebenarnya aku tuh